Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Smaka Project Channel. Kembali lagi dengan kita berdua, Dia Wirangsi dan dia Mr. Rifki. Dan kalian sedang menyaksikan Ngobstay Ambiar, ngobrol santai sambil belajar. Dan ini adalah episode kedua kita. Dan hari ini kita akan membahas apa, Miss Win? All about Papua. Yes, it's all about Papua. Dan kenapa kita nggak bahas Papua? Ya karena di SMA KPI Calengka, yes. Ada orang Papuanya. Betul, atau ada siswa-siswi yang berasal dari Papua. Gitu Oke, ya. tapi sebelum itu kita harus beritahu teman-teman Ngobstay di rumah tentang video kita yang pertama ya di Ngobstay Ambiar ini, yaitu ada banyak sekali atau beberapa kekurangan lah. Jadi kepada teman-teman Ngobstay di sana mohon dimaklumi karena memang kita sedang belajar. Jadi ada kualitas gambar yang mungkin ada yang blur atau yang kurang bagus, itu mohon dimaklumi dan tak lupa juga saran kritik itu sangat kami tunggu ya. Ya, di kolom komentar yes, ya, untuk kebaikan kita berdua. Kita berdua salah. Kita bersama tentunya. Jadi ingat kita berdua. Dan sebelum kita lanjutkan Miss Win, jangan lupa ingatkan teman-teman Ngobstay di sana untuk like, share, comment, and subscribe. Baik. Tanpa menunggu lama. Jadi kita panggil saja nih. Mungkin teman-teman Ngobstay udah penasaran. Mana sih anak-anak Papua kita? Kita panggil saja ya. We call them. Come join us. Nona Papua. Come on. Oke. Apa kabar ini? Apa kabar? Pak Kaps. Oke, silakan duduk. Silakan. Gimana kabar kalian anak-anakku Papua? Baik, semuanya baik ya. Sudah makan tentunya? Sudah. Oke, good job kalau sudah makan. Dan sebelum kita bahas lebih jauh tentang Papua, ada yang harus disampaikan Miss Win? Ya, jadi sebelum kita memulai acara ini atau Ngobstay Ambiar ini, kita sudah mematuhi protokol kesehatan ya. Kita sudah mensterilkan tempat ini, kita sudah mencek personal di sini, dan alhamdulillah ini udah aman ya, sudah. Insya Allah ya, aman dalam rangka mendukung program pemerintah ya, untuk apa? Hand sanitizer juga, untuk mendukung program pemerintah dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 tentunya. Dan sebelum kita bahas personal per personal nih, kita jelaskan juga ke teman-teman Ngobstay di sana. Karena mungkin mereka bertanya-tanya, penasaran juga kenapa tiba-tiba ada Nona Papua bersekolah di SMA KPI Calengka. Jadi ceritanya gini, SMA Karya Pembangunan Cicalengka itu sudah 4 tahun mengikuti program yang namanya ADEM. ADEM itu adalah Afirmasi Pendidikan Menengah. Itu diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Dirjen PKLK. Jadi maksudnya program ini adalah mengirimkan siswa-siswi sebetulnya dari Provinsi Papua dan Papua Barat untuk mengikuti program ini disekolahkan di luar pulau Papua, tentunya di Jawa dan di Bali. Dan mereka adalah lulusan SMP, ada yang baru kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Tapi sayangnya untuk yang sebetulnya tidak hanya 4 orang ini yang bersekolah di sini, tapi kita memiliki 11 siswi ya, karena semuanya perempuan dari Papua dan Papua Barat. Oke. Tapi sayangnya yang kelas 11 tidak bisa hadir ya, karena kesehatannya sedang terganggu. Jadi kita menghindari juga ya. Baiklah, kita langsung saja Miss Win. Benar banget. Kita perkenalkan mereka dan kalian boleh say hi dulu dong sama teman-teman Ngobstay. Oke. Oke, Nona. Sambil ini ya, mari kita perkenalkan mulai dari sini aja. Oke, dari sebelah sana. Silakan. Namanya, asalnya mungkin karena ini tidak semua satu daerah di Papuanya mungkin ya. Silakan, Nona. Perkenalkan, nama saya Fitri Afidah Murib. Saya berasal dari Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua. Jaya Wijaya. Pegunungan ya? Iya, pegunungan. Oke. Yes, next berikutnya. Kenalkan, nama saya Fasetia Duai. Biasanya dipanggil Eva. Saya berasal dari kota tambang emas terbesar, yaitu Timika. Wow, kota tambang emas terbesar ya. Kayaknya boleh emas buat kita. Tentunya nanti kita dikasih emas batangan. Mudah-mudahan seperti itu. Ngarep. Thank you. Berikutnya. Perkenalkan, nama saya Alvina Karbui. Saya berasal dari Manokwari, Papua Barat. Oke, Manokwari, Papua Barat. Perkenalkan, nama saya Hasriani Burako. Saya berasal dari Kaimana, Papua Barat. Jadi dari Papua, provinsi Papua ya, provinsi Papua, dan ini provinsi Papua Barat. Jadi ada dua ya, Papua sama Papua Barat. Nah, karena ini berbeda meskipun satu Papua, meskipun satu wilayah di Papua,
tapi apakah budaya dan adat ya? Ya, adat budaya kalian sama nggak sih? Mungkin atau ada sedikit perbedaan? Sukunya pun berbeda ya. Ada suku Kenca, suku Katuhu dan suku Ramehan. Bukan juga. Oke, next silakan saja. Bisa dijelasin. Ini dari apakah sama semua suku apa beda? Beda. Gimana? Sok, Beda. dari siapa dulu? Dari siapa nih? Ida, oke, Ida silakan. Kalau saya dari suku Lani. Suku Lani. Oh iya. Oke. Oh, suku Dani aku dengernya. Lani ya. Nah, bisa diceritakan nggak adat istiadat atau budaya di Iya. suku kamu tuh Yang gimana? berbeda Atau sama tempat tinggal Papua kamu yang tuh lain gimana? gitu, sama wilayah Papua yang lain, suku yang lain. Budayanya sih kalau pada saat orang meninggal ya, meninggal itu apa nanti kalau ada yang dibakar, biasanya dibakar, terus ada yang biasa dikubur juga. Oke, Dan- jadi dua Iya, alternatif. ada dua Kalau cara. nggak dibakar, dia dikubur. Iya. Oke. Apakah itu ada perbedaannya, misalnya kalau yang dibakar karena apa atau yang dikubur karena apa sama aja? Apa? Atau itu Misalkan nih kepala suku itu dibakar, misal kalau yang biasa itu misalkan dikubur gitu atau gimana? gimana? Enggak juga, tergantung daerahnya sih. Oh, tergantung daerahnya. Karena Oke. masih Dan luas ya. permintaan keluarga itu. Iya, permintaan dua. Jadi kalau keluarganya minta dibakar ya itu akan Iya, dibakar kalau di oke, paham ya. Berikutnya gimana tuh? Lanjut aja Yang budaya di daerah Nona, Kakak sumber air halo. akhirnya Aduh, ada ibu cantik. ini buat Ibu-ibu. minum ya. Buat Nona. ibu host ini Oke. buat Host. Nona, Terima kasih. ini buat kepala suku. Siap. Oke, that's okay. Ini buat Udah Mas biasa. cantik ini Nona. Oke. Terima kasih sumber air sudah dekat saya pulang. Ya, terima kasih Oke, atas Nona airnya. cantik. Kita lanjutkan saja. Iya, Ya, benar banget. kepada Lanjut aja ke Edwai. Iya. Edwai kan? Oke, silahkan. Kalau di tempat saya berasal itu ada yang bakar batu dan tidak ada. Oh, itu budayanya. Ada yang namanya bakar batu sama denda Denda adat. adat. Kita pengen denger bakar batu dulu deh. Apa sih itu? Apa cuman bakar batu doang atau apa? Ada apa tuh? Kenapa bakar batu? Heeh. Itu bakar batu tuh apa bahan makanannya tuh babi. Oh, daging ya gitu Iya, terus. daging, sayur-sayuran. Sayur-sayuran. Ubi-ubian. Teknisnya gimana tuh? Pengolahannya tuh gimana? Maksudnya Nanti bakar batu tuh? Batunya dipanaskan. Batunya dipanaskan dan lubang yang dong sudah gali itu nanti taruh apa? Makanan itu sama Makanan, daging-daging iya. itu. Oh, Lalu jadi- batunya disimpan di atas itu. Oh, iya. Jadi bakar batu tuh sebenarnya media untuk memasak makanan. Betul. Dengan cara ya dibakar Iya. pakai batu itu kan. Dipanaskan ya. Iya. Jadi biar makanan yang dimakan itu matang kan. Jadi pertama gali lubang dulu untuk menyimpan makanan sama daging di sana, sayur-sayuran. Kemudian yang lain bakar batu Panaskan, dan ya. batunya dipindahkan ke atas Iya, itu kan. atas. Oke. Pernah lihat sih di TV ya. Di TV ya. pernah lihat. Punya TV juga. Kira punya TV. Oke. Di tetangga nontonnya, Oh, saya mantap. kelihatan. Oke. Lanjut nih. Lanjut gimana di daerah Wondama, Wondama itu masuknya ke Kabupaten Manokwari, Manokwari. Papua Barat. Papua Barat. Oke, gimana tuh budaya dan adat? Kalau di Wondama tempat saya biasanya kalau pernikahan, acara pernikahan adat ada perkumpulan kampung, terus dari keluarga di kampung itu berkumpul di kediaman laki-laki, Laki-laki. terus menghambar tikar. No, maksudnya menghambar tikar tuh cuma mengumpul-ngumpul Iya, aja. mengumpul terus membawa apa sih? Makanan. Seserahan, makanan Iya, seserahan. harta. Oh, harta. Ya kalau di Sunda tuh Untuk kayak dibayar. seserahan juga. Apa? Nikah. Kalau kita berkunjung ke yang nikahan itu kita suka bawa hadiah, Oh, kalau iya, nggak iya. amplop, mungkin kayak gitu sama ya. Iya. Bawa uang gitu. Tapi Oke. ke mempelai pria ya. Laki-laki ya. Jadi ngumpulnya di Kediaman tempat kediaman laki-laki. laki-laki. Oke. Tapi sebelum kita lanjut tadi ada yang terlewat ya. Tadi ada dua kalau nggak salah yang di Eva tuh. Iya, Pertama bakar batu, yang kedua Denda denda adat. adat. Ah, masuk Iya. denda adat gimana tuh denda adat? Denda adat itu kayak kalau mereka habis melakukan sesuatu kesalahan itu nanti disuruh bayar gitu. Disuruh bayar. Oh, didenda, didenda. Selain hukuman bayar itu ada hukuman lain nggak? Nah, Misalkan hukuman adat dia diasingkan dari kampung itu atau disuruh keluar dari wilayah itu tidak ada, cuman denda aja. Denda berupa uang. uang. Oke. Berapa tuh biasanya paling kecil sampai paling besar berapa? Nominal. Paling kecil itu mungkin 30-40 juta. Ribu. Juta, bro. Jadi kalau kamu salah di wilayahnya Eva, kamu akan didenda sebanyak puluhan juta. Itu paling kecil ya. Iya. Kalau yang paling besar? Kalau yang menyebabkan apa orang meninggal. Oh, Nyawa seseorang itu bisa sampai 600. 600 juta. Jadi kita harus kalau kita melakukan kesalahan, Sampai katakanlah kemudian kita menghilangkan nyawa
tetangga atau ya karena apa? Sampai 1 miliar. Itu sampai 1 miliar itu didendanya. Kalau Wow. apa orangnya cuma sakit karena itu nanti bisa ratusan. Tapi kalau sampai nyawanya meninggal gitu ya. itu tuh sampai miliaran. Pernah kejadian seperti itu? Pernah. Oh iya. Mengerikan juga ya. Sudah melakukan kesalahan ternyata. Jadi orang-orang di sana bisa mikir 2 kali kalau ingin melakukan kesalahannya atau melanggar adat istiadat di sana. Lumayan keras Karena ya. lumayan besar juga kalau dinominalkan seperti itu. Terakhir nih, Lanjut aja. yang paling kecil sepertinya. Nona hijaber nih. Yes. Nona hijaber gimana? Gimana? Silahkan. Kalau tempat saya ada yang namanya mengantar mas kawin. Mengantar mas kawin itu misalkan kita dari pihak keluarga laki-laki berkumpul atau bicara sama pihak keluarga perempuan. Nah itu membicarakan tentang pengumpulan harta yang dari pihak perempuan minta ke pihak laki-laki. Terus dari pihak laki-laki kalau sudah dibicarakan diantarkan dari keluarga mempelai laki-laki ke rumah sang mempelai perempuan. Oke. Oh, jadi hampir sama dengan di kita ya, di daerah Jawa Barat. Jadi ada diskusi dulu lah. perempuannya minta berapa gitu kan, nanti laki-lakinya mempersiapkan, baru diantarkan ke kediaman perempuan untuk antar mas kawin. Oke, hampir sama. Oke. Itu sebetulnya sih hanya sekelumit ya, sedikit sekali tentang sekilas tentang adat dan budaya mereka ya. Sebetulnya masih banyak kan ya adat budaya istiadat dan budaya mereka. Tapi kita bahas ke step selanjutnya tentunya karena memang tidak hanya budaya yang menjadi pertanyaan saya yang paling penasaran sekali gitu di kepala saya, terpikirkan terus kenapa kalian kok berani-beraninya datang ya katakanlah mereka tuh umuran SMP datang ke sini kan. Sementara di kita itu SMP itu remaja, orang tuanya masih pada protektif gitu, nggak mau jauh dari anak-anaknya, sementara mereka dengan kemauan yang kuat besar juga untuk datang jauh lagi, sangat jauh dari Papua sana ke Jawa. Apa sih yang membuat kalian tergerak untuk ikut program bersekolah di SMA KPI? Padahal di Papua juga ada kan sekolah. Banyak lah. Banyak kan. Gimana tuh? Kenapa nih alasannya? Siapa dulu nih yang mau jawab? Boleh. Boleh, siapa? Laki-laki dulu boleh? Oh, ada. Oke. Silakan. Siapa yang mau jawab? Siapa dulu? Ya. Hasreni dulu. Oke. Ya nih ya. Kalau pertama kan pengen belajar di luar, pengen mengenal budaya luar juga, mengenal daerah luar juga. Oke. Ya. Jadi selain pengen belajar di luar, pengen mengenal daerah luar juga. Sekalian kan ini tuh kayak kalau bisa dibilang suatu kesempatan yang bagus gitu. Oke. Karena susah ya kalau kita pergi sendiri gitu kan? Iya. Iya kan susah, biayanya juga lumayan. Dari Papua ke sini. Oke, terus gimana dengan orang tua? Kalau orang tua pertama itu nggak mau Kehilangan anaknya Iya, ya? rela mungkin ya. Nggak rela gitu? Mungkin. Oke. Terus ya udah karena akunya kakak ingin ikut. Kekeh ya? Kakak jadi Pas 12. dari orang tuanya ya udah ikut. Ikut dan akhirnya bisa sampai sekarang sudah hampir 3 tahun ya? Iya, udah mau pulang lagi. Udah mau ya. pulang lagi. Mau pulang gitu? Nggak mau. Mau pulang? Oke. Kalau Alfiana sendiri gimana? Kalau aku orang tua setuju. Orang tua setuju. Mendukung ya, mendukung. Terus latar belakang ikut program ini? Kenapa nih? Kenapa nih? Alasannya? Alasannya, motivasinya apa? Karena mau Ketemu Belajar saya. di luar. Iya, belajar. Dengerin dulu, mau ketemu saya? Iya. Tuh kan iya. Terus gimana? Motivasinya dia apa? mau lebih kenal budaya-budaya di sini juga. Budaya luar Papua ya. Oke, dengan otomatis dengan belajar juga ya. Iya, belajar dengan juga. belajar pengen lebih baik lah ya. Iya. Oke, mudah-mudahan ya. Berikutnya Sama juga kayak gitu. sama-sama siapa? Sama iya. Sama seperti kata Kakak-kakak ini ya. Orang tua gimana orang tua? mereka yang menyuruh aku ikut. Oh, jadi pada dasarnya mereka yang suruh kamu untuk ikut. Iya. Oh, biar kamu nggak ada di rumah ya. Jauh-jauh sama jauh gitu. Jangan bikin pusing. Jangan bikin pusing bener. Oke, kalau Ida sendiri gimana? Kalau aku sih ikut program ini kemauan sendiri. Kemauan sendiri. Jadi Dan orang tua gimana nih? orang tua sih karena
karena aku mau jadi orang tua ya ikut aja. Mendukung saja. ya, Merestui. Oke. Nggak ada gitu kalian nih semua nih nggak ada ketakutan. Awal-awalnya ada rasa takut gak, bakal jauh dari rumah nih, jauh dari orang tua, terus jauh banget gitu kan dari Papua ke Jawa. Gimana tuh awal-awalnya? Ada perasaan kayak gitu nggak? Nggak takut sih. Nggak takut sih ya? Malahan kita menunggu. Gimana? Menunggu kesempatannya. Lah saya ditinggalin mama beli ke warung juga takut. Emang kenapa harus menunggu prosesnya gimana di sana? Prosesnya gimana? Sebelum datang ke sini gimana tuh? Seleksi dulu kan? Iya, atau gimana? seleksi dulu. Prosesnya gimana tuh bisa sampai dari Papua sampai sini? Seleksinya gimana tuh? Seleksinya prosesnya. dari sekolah tuh Dari SMP dikasih formulir gitu. untuk yang Iya. banyak kan yang mau. Iya, banyak yang banyak. mau. Tapi yang akhirnya dikirimkan cuman berapa? Cuma berapa orang. Oh, jadi seleksi juga ya? Jadi tidak semua ya, Tidak tidak semua. semua yang mengikuti Jadi bisa memang, lolos gitu. yes. Jadi hanya orang-orang yang mungkin beruntung ya. Beruntung dan punya kemampuan lah ya. Seleksi pasti dilihat dari segi apa gitu kalau seleksi? Nilai rapor. Oke ya, berarti kalian memang dibandingkan dengan teman-teman yang tidak terjaring seleksinya, ya kalian lebih baik lah secara Di atas nilai mungkin ya. rata-rata ya. Di atas rata dan kalian beruntung bisa bergabung dengan program ini dan akhirnya bisa bersekolah di Jawa. Oke. Tentunya di SMA KP. Tentunya di SMA Karya Pemuda. Dan jangan lupa kita itu ada Oh ya, karena kita masih dalam rangka penerimaan peserta didik baru, Jadi jadi kalian- kita masih menerima peserta didik baru untuk Iya. yang kelas 10 angkatan 2021-2022. Jadi yang belum daftar nih, yang mau lulus SMP, masih bingung cari sekolah, daftarkan saja di SMA Karya Pemuda Cicalengka melalui link yang nanti ada di bawah sini ya. Di Nanti ada. deskripsi box Ada ya kan? juga ada Ah, nanti ya. pastinya Oke. ada. Jangan lupa ya. Jangan lupa, kalian juga nanti share juga ya sama Iya, teman-teman. bisa. Gabunglah di SMA Karya Pemuda Cicalengka. Oke. Lanjut. Yes. Nah, tadi kan itu alasan sama Ya. motivasi ya. Ternyata alasan sangat mulia, mereka pengen lebih baik, kemudian mengenal budaya di luar Papua. Nah, sekarang saya pengen tahu tentang harapan dan planning ke depan setelah kalian lulus dari sekolah ini. Ya. Apa sih yang kalian harapkan dari ikut program ADEM, bersekolah di luar Papua? Sebenarnya apa sih harapan kalian gitu? Kita mulai dari Eva saja ya. Silakan Eva. Harapan saya ingin membuat orang tua saya bangga. Bangga. Selama ini belum ya? Jangan gitu Mungkin. dong. Oke, ingin membuat mereka bangga ya. Oke, terus selain itu? Dan ingin membuat saya ingin membangun Papua lebih. Ya, mulia sekali, that's right. Mereka punya kesempatan yang lebih besar untuk balik setelah berhasil, balik lagi ke daerah asal dan bangunlah Papua menjadi lebih baik ya. Good job, bagus. Tidak semua orang Rencana bisa. ke depan apa? Iya. Melanjutkan ke bidang kedokteran dan pemerintahan. Kedokteran dan pemerintahan. Nih, Oke. mau lanjut ke Kuliah berarti ya? tinggi Pengen kuliah. Oke, bagus. Udah ada nih Rencananya? celah-celah beasiswa gitu udah ada. Akan ikut program apa atau gimana? Iya. Program adik. Adik. Oh, adik. Jadi Oh, adik itu adalah teman-teman Ngomstay adalah program lebih atas dari ADEM. ADEM itu untuk menengah, kalau adik untuk perguruan tinggi. Nah, jadi memang pemerintah sangat menggembor-gemborkan Memfasilitasi memfasilitasi tentang program memperbaiki atau mendukung Pendidikan. anak-anak kita di Papua dalam hal pendidikan untuk meraih cita-citanya Iya, gitu. untuk membangun bangsa Jadi juga ada ya. Adam, ada adik dan Eva mau ikut program adik kalau setelah lulus. Kalau Ida sendiri gimana, Da? Kalau Harapannya, saya sih, sama juga membanggakan orang tua. Terus Oh sedih ya? Biasa aja kalau saya. Terus gimana? terus pulang bisa membangun Papua juga. Bisa membangun Papua ya. Janji ya. Ingat, setelah berhasil kembalilah ke daerah asal kalian dan bangunlah Papua yang lebih baik ya. Janji itu awas. Selain itu, Da? Untuk kedepannya Planningnya apa planningnya setelah lulus dari sini? memasuki Perguruan juga tinggi. ya. Apa tuh yang mau diambilnya apa kira-kira? Ada gambar? Apa? Wah, Penerbangan, yes. wow keren. Ya. Dan itu sangat sangat berhubungan sekali dengan kebutuhan Papua saat ini Ya. betul. Karena di Papua memang baru sekarang kan dibangun infrastruktur untuk jalan darat, tapi Ya. tetap banyak daerah-daerah yang harus kita Yang kunjungi, tidak bisa dijangkau oleh darat harus gitu ya. memakai Jalur-jalur. pesawat Ya. kan. Oke, jadi Keren banget sih. good job, semoga berhasil ya. Gimana dengan Hasriani? GR. Gimana harapan sama planning ke depannya? Harapannya apa? Kalau dari harapan sih apa yang saya belajar di sini ke depannya bisa menjadi motivasi saya dan bisa ke depannya tuh saya bisa menjadikan
yang saya dapatkan sekarang Jadi itu vokal gitu. Bukan ternyata. Lihat raut mukanya. Jadi gimana? ya jadi Saya merasa jadi apa yang saya dapatkan sekarang dari segi ilmunya, dari segi pergaulannya dan apa ya pengalamannya itu pas kalau misalkan udah kedepannya saya jadi seseorang yang sukses, saya akan kembali ke sana dan menjadikan itu sebagai tujuan utama atau membangun ke sana lagi. Jadi bisa mungkin intinya bisa menjadi inspirasi lah ya. Bisa buat keluarganya, buat adik-adiknya atau kayak kakak-kakaknya atau mungkin tetangga-tetangganya dan teman-teman di sana yang di Papua. Itu adalah pengalamannya itu jadi bekal. Betul. Apa ya? Jadi bekal membangun daerah asal. Daerah asal. Oke, ya. Semua udah ya? Berarti sudah semuanya berarti kan ya? Dia lihat aja. Next Fiona. Gimana untuk Nona Kalau Fiona? aku sih aku mau lebih apa? Gimana? nungguin ya. Aku mau Lebih apa? lebih Motivasinya? Lebih baik lagi? Apa yang saya belajar dari sini, saya harus Mengembangkan lagi. Oke, di daerah asal tentunya. Terus harus membanggakan orang tua Betul. juga. Amin. Terus kalau udah sukses bisa Nikah di sana. enggak mau bangun Papua Mau dulu. bangun Papua. Jangan nikah dulu. Nah, planningnya, tadi planningnya belum loh. Planningnya ngapain? Setelah lulus dari sini mau ngapain? Pengen tes adik dulu, tes adik. Ikut adik lagi. Terus Jurusannya nih apa? jurusannya di hukum atau manajemen bisnis. Menbis sama hukum. Terus kalau tesnya pengen ke Bintara. Bintara, jadi masuk angkatan ya, TNI ya. Jadi kalau misalnya Oke, keren ya cita-citanya ya. Pengen ikut kalau kuliah dia ngambil menbis atau hukum, sambil dia juga coba tes untuk ikut TNI ya. Dan bisa aja kalau dia lulus dua-duanya, wah keren banget, nanti pangkatnya bisa langsung. Yes, itu sangat kita dukung dan sangat kita doakan. Amin. Tapi jangan lupa amin saja tidak cukup. Harus Kita harus berusaha. berusaha. Yes, Amin paling serius enggak? Judul lagu maaf. garing. Next yuk. Fiona gimana? Planningnya Kalau apa? aku mau ambil adik lagi. Berapa adiknya? Oh, maksudnya perguruan tinggi. Oke, silakan. Mau ambil ke jurusan kedokteran. Kedokteran. Pengen jadi dokter? Iya. Kenapa pengen jadi dokter? Biar bisa apa? ngobatin bapak. Ngobatin saya. Iya. Kalau dia jadi dokter, kalau dia tes semuanya aman, semua pasti sehat. Jadi belum diperiksa pun begitu lihat bu dokternya udah langsung sembuh. Nah, jadi planningnya masuk kedokteran berarti ya. Jadi pada dasarnya mereka berempat ini nih ya mewakili teman-teman yang lain. Punya mimpi yang luar biasa. Yes, punya mimpi yang bagus, mulia juga buat Papua. Kemudian niat belajarnya itu tidak hanya selesai sampai SMA saja, ternyata mereka pengen terus lanjut ke perguruan tinggi maksudnya. Jadi sudah punya planning yang sangat panjang ternyata ya. Yes, betul. Sudah dipikirkan dengan matang gitu untuk masa depan. Harus begitu. Nah, ngomong-ngomong nih, kalian kan sudah lama nih tinggal di daerah Jawa Barat ya. Di daerah Jawa Barat, apalagi Bandung, nih, 3 tahun ini Sunda. udah setahun ya. Oke, berarti ini kelas 12 kan ya? Iya. Ya, ini sama Fiona kelas 12 berarti hampir 3 tahun. Iya. Ini kelas 10 ya. Jadi udah- Berarti hampir setahun juga. Ada nggak kira-kira kebiasaan atau adat budaya di daerah sini yang mulai baru gitu dan kalian harus ikut untuk mengikuti budaya itu? Ada nggak? Dari berbahasa. Bahasa, cara berbahasa. Iya. Jadi mulai kalian sudah bisa bahasa Sunda sekarang? Bisa. Kita tes. Kira-kira bahasa Sunda mereka seperti apa ya? Coba. Tesnya adalah kalian silahkan ya mengucapkan satu kalimat saja dalam bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Kita mulai dari siapa, Miss Win? dari Eva. Eva, oke. Silakan Eva. Satu kalimat dalam bahasa Satu Sunda. kalimat ya, bukan satu kata. Oke. Yuk. Nami Ati Eva. Yang keras. Kurang. Nami Ati Eva. Oke, tahu artinya itu. Tahu artinya. Tahu. Apa? Nama saya Eva. Good job. Berarti dia sudah Sunda ya. Dia sudah Sunda banget. Berikutnya siapa? Langsung ke kelas 12 dulu dong. Fiona. yang pengalaman. Oke, silakan Fiona. Aing bogoh ka maneh. Mungkin teman-teman ngobsnya tidak mendengarnya. Dengar. Kita ulangi ya. Silakan gimana bahasa Sundanya? Aing bogoh ka maneh. Ayo oke bogo.
Aing itu dalam bahasa Sunda kasar. Ya, jadi jangan sampai diucapkan. Maneh juga itu kasar. Ya, Jadi jangan sampai diucapkan lagi. Itu kayak abdi, bogo, Anjeun. anjeun. Oke. Kalau misalnya nih, kalau perumpamannya Indonesia nih, kalau saya sama gue, kalau saya tuh abdi, kalau gue tuh aing. Aing, oke. Awas. Terima kasih. Apalagi aing mau, jangan. Sunda banget. Ida gimana Ida? Ayo kalimat. Karena dia baru kelas 10, dia cuma bisa ngomong tinggi. Tapi segitu juga sudah uyuhan. Dia uyuhan sekali. Karena dia orang Papua bisa ngomong bahasa Sunda. Sunda banget. Ya nih, jelas. Gimana? Winangsi Kasep. Ulangi yang keras. Yes. Winangsi Kasep. Dia memang Kasep. Kasep pisan. Ngerti nggak kamu apa tuh? Winangsi cantik. Salah ganteng. Nah, Kasep itu untuk Kamu melihat aku apa ya? laki-laki. Iya. Saya rasa Miss Win wajar lah kalau Yani berpendapat seperti itu, karena saya aja yang kenal sama Wiswin bertahun-tahun masih menganggap Wiswin itu laki-laki. Nah, jadi Baju udah pink-pink gini. Kasep itu untuk laki-laki, kalau untuk perempuan tuh gelis. Gelis ya. Jadi Winangsi gelis. Pisan. Enggak. Cukup. Jujur, sorry Miss Win, jujur. Ya. Oke, dan ternyata keempat-empatnya sudah Sunda banget, ya, Sunda banget. Dan semuanya sudah kita bahas dari mulai budaya, motivasi, planning mereka juga untuk melanjutkan studi mereka, dan sudah kita tes juga karena mereka berada di Sunda. Kemampuan berbahasanya Dan yes, kita anggap saja mereka sudah Sunda banget. Sudah Dan paham lah, sudah bisa beradaptasi dengan lingkungan, dengan budaya. Dan akhirnya kita sudah sampai kepada akhir dari pertemuan kita dengan teman-teman Papua episode kedua. Mudah-mudahan teman-teman Ngobstay bisa terus mendoakan, mendukung, menikmati acara ini, tentunya mendoakan dan mendukung teman-teman dari Papua ini untuk meraih impiannya ya, mewujudkan cita-citanya gitu. Ada lagi Miss Win yang harus disampaikan? Dan yang kalau dari saya mah, kalian tetap semangat ya untuk mengajar cita-cita kalian, karena saya sangat terharu gitu dengan apa cita-cita kalian itu out of the box gitu, nggak semua orang punya pemikiran kayak seperti kalian. itu ya. Dan mudah-mudahan Miss Win dan teman-teman Ngobstay di sana, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi inspirasi buat anak-anak di lingkungan kita ya, karena teman-teman dari Papua ini belajar jauh-jauh benar-benar dari Papua dan cita-cita sangat mulia. Mereka punya kemauan yang keras, dan kita di sini yang ada di sini jangan sampai mau kalah. Minimal samalah mimpinya, cita-citanya, kerja kerasnya dengan teman-teman yang dari Papua. Mereka aja bisa, terus kenapa kita nggak bisa? Jadi tetap semangat buat semuanya. Raih mimpi kalian biar bisa membanggakan orang tua tentunya ya. Dan ada juga quotes ya, aku suka dengar nih. Proses tidak mengkhianati hasil. Oke. Ya, kalian jangan. Untuk sekarang kita jangan susah sampai dulu dengan ya. prosesnya, Jangan karena lelah. kalian akan menikmati Hasilnya. Oke. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran teman-teman. Terima kasih sudah menjadi inspirasi buat kita semua. Terima kasih juga buat teman-teman Ngobstay yang sudah tetap pantengin acara kita. Jangan lupa ya, like, share, comment, and subscribe di Semaka Project. Dan sebelum kita akhiri, silahkan teman-teman Papua untuk say hi dulu buat keluarga yang ada di Papua. Ada salam-salam nggak? Ada salam-salam nggak? Mungkin nggak ada. Buat keluarganya, buat orang tua adik yang ada di Papua. Salam buat keluarga yang di Manokwari. Oke, Manokwari. Ada lagi. Salam buat yang di Timika. Oke, Timika. Oke, berikutnya. Salam buat yang di Wamena dan Puncak Jaya. Oke, Wamena, Puncak Jaya, dan terakhir Salam buat yang ada di Kaimana. Oke, semuanya semoga sehat selalu. Tetap pantengin acara kita di Ngobstay Ambiar, ngobrol santai sambil belajar. Dan kita akhiri pertemuan kita kali dengan mengucapkan selamat ketemu lagi di pertemuan berikutnya, dan see you. Dadah.